Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan atau akan menjelaskan tentang tokoh filsafat Islam. Baik, langsung saja ke materi yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fanandika Putra, absen 36. Mengenal Al-Kindi, filsuf pertama dalam sejarah peradaban Islam. Sejarah ilmu pengetahuan dalam Islam tidak bisa dilepaskan dari sosok Abu Yusuf Yakub Ibnu Ishaq Al-Kindi. Ia adalah penggerak tradisi filsafat sehingga dikenal sebagai bapak filsafat Islam. Nurholis Majid atau Cak Nur dalam warisan intelektual Islam menyebut Al-Kindi sebagai sosok yang mula-mula berhasil menghadirkan filsafat Yunani kepada kaum muslimin pada masa itu. Keberhasilan itu tidak lepas dari kemampuan Al-Kindi dalam menguasai bahasa Yunani. Kemampuan itu juga yang membuatnya dengan mudah menerjemahkan karya-karya filsuf Yunani ke dalam bahasa Arab. Kualitas terjemah Al-Kindi dianggap berhasil memperbaiki terjemah pada pendahulunya, seperti terjemah Ibnu Naim Al-Hibsi, seorang penerjemah Kristen, atau buku Ednet karya Plotinus 204-270 Masehi. Buku Ednet inilah yang di kalangan pemikir Arab kemudian disalahpahami sebagai buku teologi karya Aristoteles 348-322 sejarah Masehi. Kehidupan awal. Melansir dari Kompas.com, Al-Kindi lahir di Kufah pada sekitar tahun 801 Masehi. Ia lahir dari suku Arab di Kindah yang berperan penting dalam awal sejarah Islam. Ayahnya Ishak merupakan gubernur Kufah yang membimbingnya sejak pendidikan pertama di Kufah. Dari Kufah, Al-Kindi kemudian melanjutkan studinya di Baghdad di bawah naungan Khalifah Abbasiyah Al-Ma'mum pada tahun 813 sampai 833 dan Al-Mu'tasim pada tahun 833 sampai 842 Masehi. Berkat bakatnya yang menonjol saat belajar di Baghdad, Al-Kindi dipekerjakan oleh Al-Ma'mum di House of Wisdom, yaitu pusat penerjemah teks-teks filosofis dan ilmu dari bahasa Yunani ke bahasa Arab. Selain itu, Al-Kindi juga diangkat sebagai guru putra Khalifah Al-Mu'tasim yang menggantikan Al-Ma'mum. Pemikiran Al-Kindi dibuat untuk menopang ajaran inti Islam, yaitu tauhid. Berbeda dengan para pendahulunya, pemikiran tentang tauhid itu ia dilakukan dengan argumentasi filsafat. Karya Master PhD Al-Kindi adalah On Philosophy. Karyanya itu mengulas tentang filsafat pertama atau metafisika sebagai studi tentang Tuhan. Bagi Al-Kindi, Tuhan bukanlah genus atau spesies. Tuhan adalah pencipta. Ia adalah yang benar pertama, al-haq al-awwal, dan yang benar tunggal. Selain ahli dalam bidang tauhid, Al-Kindi juga ahli bidang matematika. Ia berperan penting dalam memperkenalkan angka India ke dunia Islam. Melansir dari CNN Indonesia, Al-Kindi ternyata juga salah satu bapak kriptografi. Ia menulis buku berjudul Manuscript on Decifering. Buku tersebut melahirkan kriptanalysis, pengguna inferensi statistik yang paling awal diketahui, dalam memperkenalkan beberapa metode baru untuk memecahkan sandi, terutama analisis frekuensi. Selanjutnya, Al-Kindi juga memiliki karya paling penting di bidang kedokteran berjudul De Gradibus, di mana ia mendemonstrasikan penerapan matematika pada kedokteran, khususnya di bidang farmakologi. Sekian dari saya. Materi kedua yakni Ibnu Sina. Tokoh ini bernama lengkap Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Al-Hasan bin Ali bin Sina Al-Bukhari. Ibnu Sina, demikian sapaannya, telah menghasilkan ratusan karya di sepanjang hayatnya. Sekitar 240 judul risalah yang ditulisnya bertahan hingga masa modern. Pengaruh Ibnu Sina mulai terasa di barat sejak penerjemahan atas sebagian karya-karyanya pada abad ke-12 Masehi. Kebanyakan alih bahasa dari Arab ke Latin tersebut dilakukan di sekolah Toledo, khususnya dalam pengawasan Dominikus Gundisalinus tahun 1115 sampai 1190. Ibnu Sina menelaah topik perihal jiwa al-nafsi. Menurut Profesor Rizan Rusli dalam Filsafat Islam, telaah tokoh dan pemikirannya, uraian sang filsuf mengenai al-nafsi begitu komprehensif, sebab ia menggabungkan antara teori-teori kedokteran dan filsafat. Mengikuti Aristoteles, Ibnu Sina mendefinisikan jiwa sebagai
kesempurnaan pertama dari benda organik yang alami. Bagaimanapun, lanjut Rusli, ada perbedaan di antara keduanya dalam memandang kesempurnaan atau actus primus tersebut. Ibnu Sina berpendapat jiwa dalam diri manusia adalah suatu unit yang tersendiri, wujudnya terpisah dari badan. Meskipun demikian, jiwa tetap berhajat kepada badan, terutama menolongnya untuk dapat berpikir. Baik, saya akan menjelaskan tentang Al-Farabi. Nama lengkap Al-Farabi di sini adalah Muhammad bin Tarkhan Abu Nasr Al-Farabi. Beliau lahir di desa Wasi di dekat Farab, kawasan Ma'wara'ah Al-Nahar atau Transoxiana pada tahun 258 Hijriah atau 870 Masehi, yang berasal dari keturunan Persia dan Turki. Sebutan Al-Farabi diambil dari kota Farab, sedangkan di kalangan bangsa Latin beliau lebih dikenal dengan sebutan Abu Nasr. Al-Farabi menerima pendidikan pada dasarnya di kota Farab yang mayoritas mengikuti mazhab Syafi'iyah. Sejak dini beliau memiliki kecerdasan istimewa dalam menguasai setiap materi yang dipelajarinya, seperti Al-Quran, tata bahasa, kesusteraan, ilmu-ilmu agama seperti fikih, tafsir, dan ilmu hadis, dan bahkan aritmatika dasar. Pemikiran filsafat Al-Farabi, yakni Al-Farabi mendefinisikan filsafat sebagai al-ilmu bil maujudat bima hiya al-mujudat, berarti suatu ilmu yang menyelidiki hakikat sebenarnya dari segala yang ada. Beliau juga membagi filsafat dalam beberapa bagian, yaitu yakni yang pertama al-falsafah an-nadoriyah, filsafah teori, yaitu mengetahui sesuatu yang ada tanpa mewujudkannya dalam perbuatan. Yang kedua ada al-falsafah al-amaliyah, filsafah amalan, yaitu mengetahui sesuatu yang seharusnya diwujudkan dalam perbuatan untuk mengerjakan suatu hal yang baik. Yang ketiga al-falsafah al-madaniyah, filsafah politik, yaitu perbuatan-perbuatan baik yang seharusnya dikerjakan oleh penduduk negeri. Tujuan terpenting dalam pembelajaran filsafat menurut Al-Farabi ini ialah mengetahui Tuhan yang Maha Esa yang mengatur alam ini dengan kemurahan, kebijaksanaan, dan keadilannya. Wujud selain Tuhan yaitu makhluk yang tidak sempurna. Oleh karena itu, pengetahuan tentang makhluk adalah pengetahuan yang tidak sempurna. Mengenai ilmu mantik, maka Al-Farabi menganggap sebagai alat filsafat. Beliau juga mengatakan bahwa filsafat hanya bisa tercapai dengan kepandaian membedakan antara benar dan salah. Kepandaian ini hanya bisa tercapai dengan kekuatan pemikiran dalam pengetahuan kebenaran. Karena itu, kekuatan pemikiran hanya bisa terwujud jika kita memiliki kesanggupan mengetahui bahwa perkara itu salah dan kita menjauhinya. Al-Farabi berpendapat bahwa aliran filsafat yang bermacam-macam pada hakikatnya hanya satu, yaitu sama-sama memikirkan kebenaran. Sedangkan kebenaran itu hanya satu macam dan hakikatnya serupa. Beliau juga berhasil meletakkan dasar-dasar filsafat ke dalam ajaran Islam. Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i atau sering kita sebut Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali adalah seorang ulama, ahli fikir, ahli filsafat Islam yang terkemuka yang banyak memberi sumbangan bagi perkembangan kemajuan manusia. Ia pernah memegang jabatan sebagai naib kanselor di Madrasah Nizamiyah, pusat pengajian tinggi di Baghdad. Al-Ghazali merupakan salah satu filsuf Muslim klasik. Ia menolak pernyataan dari filsuf Muslim klasik lainnya yang mengatakan bahwa alam itu tidak berawal. Pernyataan ini dikemukakan oleh Ibnu Sina dan Al-Farabi. Pandangan ini membuat Al-Ghazali menganggap kedua tokoh ini telah kafir. Al-Ghazali menyampaikan hal ini dalam Tahafut Al-Falasifah disertai dengan argumentasi dan dalil yang kuat. Pada masa hidupnya, terdapat banyak aliran pemikiran mengenai ilmu kalam. Masing-masing aliran ini memiliki pemikiran yang bertentangan. Hal ini yang membuat Al-Ghazali ragu mengenai kebenaran ilmu kalam dari masing-masing aliran pemikiran tersebut.
Keraguan dan pencarian kebenaran ini dikemukakannya dalam kitabnya yang berjudul Al-Munkis min Al-Dalal. Ia menyebutkan di dalam kitabnya ini bahwa kebenaran yang dicarinya adalah kebenaran mutlak. Kebenaran ini diumpamakannya sebagai hasil mutlak dari angka yang sudah pasti memiliki kedudukan yang lebih tinggi dengan angka lainnya yang nilainya lebih kecil. Salah satu karya Al-Ghazali yaitu Ayyuhal Al-Walad yang berisi nasihat dalam membedakan jenis ilmu yang bermanfaat dan yang tidak bermanfaat. Nasihat ini khususnya ditujukan kepada para pelajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zidan Khalid Al-Faiz. Saya akan menjelaskan tentang Ibnu Bajjah. Ibnu Bajjah adalah seorang filsuf Islam yang kontroversial dan pernah mendapat kritik dari sejumlah cendekiawan. Salah satunya adalah Ibnu Tufail. Di saat yang sama, ia juga dihormati oleh banyak tokoh, termasuk para akademis yang melemparkan kritik. Ibnu Bajjah digambarkan sebagai cendekiawan dengan pemikiran paling tajam dan memiliki penalaran yang paling masuk akal. Ibnu Bajjah memiliki pengetahuan luas di bidang filsafat, kedokteran, botani, fisika, matematika, dan astronomi. Kontribusi utamanya pada filsafat Islam adalah teorinya tentang fenomenologi jiwa yang sayangnya tidak pernah selesai. Banyak karya Ibnu Bajjah tidak terselesaikan karena kematiannya yang mendadak. Selain pemikiran mengenai filsafat yang banyak dipengaruhi teori Al-Farabi, ada pula pandangan Ibnu Bajjah terkait dengan hakikat perbuatan manusia yang tertuang dalam risalah Al-Wada'. Al-Farabi juga menjadi sosok penting yang membantu mengembangkan ketertarikan Ibnu Bajjah terhadap musik dan puisi. Pada awal karirnya, Ibnu Bajjah menulis risalah Al-Fil Alhan atau risalah melodi dan memasukkan komentarnya pada risalah Al-Farabi. Meski karyanya banyak yang tidak diterjemahkan, pengaruh pemikiran-pemikiran Ibnu Bajjah tidak hanya menyebar di kalangan cendekiawan muslim, tetapi juga para pemikir barat dari berbagai disiplin ilmu. Peran Ibnu Bajjah sebagai penghubung antara dunia timur dan dunia barat melalui pemikirannya tidak dapat dilepaskan dari andil Ibnu Rusdi yang kerap mengutip hasil karyanya. Nah, untuk yang selanjutnya adalah Ibnu Tufail. Ibnu Tufail banyak menuangkan pikiran-pikirannya di dalam risalah-risalah yang dikirimkan kepada muridnya yaitu Ibnu Rusdi, sehingga banyak yang tidak dikenal dan tidak sampai pada tangan kita dewasa ini. Namun karyanya yang terpopuler dapat ditemukan sampai sekarang ialah risalah Hai Ibnu Yaqzan yang ditulis pada abad ke-6 Hijriah. Kekhasan pemikiran filosofis Ibnu Tufail sebenarnya terletak pada karyanya yaitu risalah Hai Ibnu Yaqzan ini. Dalam kisah tersebut, dia menyatakan pandangan filsafatnya tentang alam semesta, Tuhan, agama, moral, manusia, dan wataknya, budaya masyarakat formal, serta adanya keserasian antara agama dan filsafat. Dia juga mencoba untuk menjelaskan tentang kemampuan manusia untuk hidup sendiri dan mandiri tanpa adanya bantuan bahasa, agama, budaya, dan tradisi yang mewarnainya. Artinya, semua hal yang disebutkan di atas itu tidak sepenuhnya untuk selalu mempengaruhi perkembangan akal manusia. Dalam cerita tersebut, Ibnu Tufail juga mencoba membuktikan kebenaran tesis kesatuan kebijaksanaan rasional dan mistis melalui kisah fiktif bahwa manusia dengan segala kelemahannya dapat saja berkomunikasi dengan Tuhan dengan kekuatan akalnya maupun dengan kekuatan kalbunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal, SM25. Sini akan menerangkan materi tentang filsuf Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun adalah salah satu pemikir yang teguh beriman kepada Allah dan orang yang teguh berpegang pada ajaran Islam. Dalam kitabnya Al-Muqaddimah selalu diselingi dengan nama Allah dan ayat-ayat Al-Quran yang sesuai dengan pokok pembahasannya, dan pada setiap penutup pasal selalu diakhiri dengan doa dan ayat-ayat Al-Quran.
Jika berbicara tentang agama, Ibnu Khaldun tidak lupa selalu mengutip ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Dalam berbicara tentang filsafat, Ibnu Khaldun terlebih dahulu menguraikan perkembangan filsafat Yunani, terutama mengenai Plato dan Aristoteles yang membicarakan konsep Tuhan. Ibnu Khaldun juga mengkritik Plato dan Aristoteles, dikatakan bahwa keduanya memiliki konsep yang tidak jelas tentang Tuhan. Ibnu Khaldun juga mengkritik para filsafat dan filosof yang berusaha menjadikan filsafat sebagai sarana menjaga masalah keimanan. Akan tetapi, ia tetap menjaga filsafat. Ibnu Khaldun adalah orang yang pertama membuat studi kritis terhadap filsafat karena keterbatasan pengetahuan manusia. Sedikit sekali ia menyinggung cara-cara spekulatif yang pernah dikemukakan Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Rushd, dan filosof-filosof lain. Ibnu Khaldun lebih cenderung kepada pendirian Ibnu Rushd dalam pemikiran ketika berhadapan dengan Al-Ghazali, tapi sebagian para ahli mengatakan bahwa Ibnu Khaldun sedikit banyak dipengaruhi oleh pemikiran Al-Ghazali. Bagi orang-orang, filsafat merupakan pengetahuan tentang kebenaran dalam arti yang sebenarnya. Sejauh hal itu bisa dipahami oleh pikiran manusia. Filsuf pertama bangsa Arab, Al-Kindi memperoleh gelar filsuf bangsa Arab karena merupakan representasi pertama dan terakhir dari seorang murid Aristoteles di dunia timur yang mempunyai keturunan Arab. Peringatan Ibnu Khaldun ini disebabkan filsafat mendapat perhatian khusus dari Ibnu Khaldun. Dalam pembahasannya, ia menuliskan bab tersendiri dalam mukadimahnya dengan judul tentang kebatilan filsafat dan kerusakan orang yang menekuninya. Fi ibtali al-falsafah wa fasadi muntasiliha. Pernyataan ini dalam satu sisi terlihat kontradiktif, tetapi di sisi lain menjadi sesuatu yang menarik untuk dibahas. Peringatan Ibnu Khaldun ini disebabkan karena ada sekelompok kaum filsuf yang menganggap bahwa eksistensi manusia ada baik yang dapat diindra maupun yang tidak dapat diindra. Dapat diketahui esensi dan keadaannya melalui faktor-faktor penggerak dan penyebabnya dengan memperhatikan pemikiran dan pengukuran akal. Ibnu Khaldun menyatakan bahwa pendapat yang mereka ikuti tidaklah benar ditinjau dari sudut manapun. Hal ini disebabkan karena mereka berpendapat bahwa untuk membedakan antara yang benar dan yang salah hanya didasarkan pada pemahaman akal atau logika. Dengan menutup kebenaran yang berasal dari kebenaran wahyu, dengan membatasi kebenaran hanya dengan argumen rasional dan mengesampingkan dalil-dalil nakli, sama halnya dengan pemikiran naturalisme yang berpendapat bahwa tidak ada hikmah apapun di balik materi yang ada. Filsafat menurut Ibnu Khaldun memberikan manfaat ialah untuk mengasah otak dalam usaha melatih pemikiran atau berpikir secara teratur melalui argumen-argumen dan bukti-bukti. Tujuan akhirnya adalah untuk menghasilkan ketajaman insting dan memahami penggunaan argumen dengan baik dan benar. Selain itu, mempelajari filsafat juga dapat menambah wawasan tentang berbagai aliran filsafat, pendapat filsuf, dan juga dapat mengetahui bahayanya. Terlepas dari bahaya pemikiran filsafat tersebut, setidaknya Ibnu Khaldun tidak mengingkari bahwa filsafat tetap memiliki manfaat. Sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya Ibnu Rushd. Nama lengkap adalah Muhammad Ibnu Ahmad bin Muhammad Ibnu Ahmad Ibnu Rushd atau Abu Al-Walid atau Averroes, lahir di Cordoba 1126 Masehi atau 520 Hijriah. Ia berasal dari keluarga ilmuwan. Ayahnya bernama Ahmad Ibnu Muhammad. Beliau adalah seorang ahli fikih, ahli hukum Islam, dan pernah menjadi hakim di Cordoba. Sementara kakeknya Muhammad Ibnu Ahmad, beliau ahli fikih mazhab, memiliki Maliki dan imam Masjid Cordoba, serta pernah menjabat sebagai hakim agung di Spanyol. Agama dan filsafat menurut Ibnu Rushd. Telah tersebut di atas tentang reaksi Al-Ghazali terhadap pemikiran mereka, seraya menyatakan jenis-jenis kekeliruan yang diantaranya dapat digolongkan sebagai pemikiran sesat dan kufur. Ibnu Rushd menjawab semua keberatan Imam Al-Ghazali dengan argumen-argumen yang tidak kalah dari Al-Ghazali sebelumnya. Dalam bukunya Tahafut Al-Tahafut, yang artinya kacau balau yang kacau, menurut Ibnu Rushd, syarak tidak bertentangan dengan filsafah karena filsafah itu pada hakikatnya tidak lebih dari penalaran tentang alam empiris ini sebagai dalil adanya pencipta. Dalam hal ini, syarak pun telah mewajibkan orang untuk mempergunakan akalnya seperti yang jelas dalam firman Allah, yang artinya apakah mereka tidak memikirkan atau bernalar tentang kerajaan langit dan bumi dan segala sesuatu yang diciptakan Allah. Al-Quran surat Al-A'raf ayat 185, dan firman Allah Surah Al-Hasyr 2 yang artinya hendaklah kamu mengambil itibar atau ibarat, wahai orang-orang yang berakal. Bernalar dan beritibar hanya dapat dimungkinkan dengan menggunakan kias akali, karena yang dimaksud dengan itibar itu
tidak lain dari mengambil sesuatu yang belum diketahui dari apa yang belum diketahui. Akan tetapi dalam agama ada ajaran tentang hal-hal yang gaib seperti malaikat, kebangkitan jasad, sifat-sifat surga dan neraka dan lain-lain sebagainya yang tidak dapat dipahami akal. Maka hal-hal yang seperti itu, kata Ibnu Rashid, merupakan lambang atau simbol bagi hakikat akali. Dalam hal ini ia menyetujui pendapat Imam Al-Ghazali yang mengatakan wajib kembali kepada petunjuk-petunjuk agama dalam hal-hal yang tidak mampu akal memahaminya.